Halo teman-teman, semangat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Nyoman Heru di channel Jadi Pengusaha. Pada sesi ini saya akan mengupas lebih dalam tentang latar belakang mengapa kita memilih memutuskan menjadi seorang pengusaha. Dengan latar belakang ini, biasanya orang akan memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga dia yakin dengan keputusannya. Karena dengan mengambil keputusan menjadi seorang pengusaha, dia harus memiliki banyak hal yang dia pikirkan. Kenapa begitu? Dengan menjadi seorang pengusaha, dia harus memikirkan A to Z. Sementara ketika dia menjadi seorang karyawan, dia biasanya hanya harus mengikuti SOP, aturan yang sudah ditentukan perusahaan. Selama dia mengikuti aturan dan mekanisme yang sudah ditentukan, maka dia tidak perlu berpikir yang bukan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kita akan coba kupas lebih dalam mengapa latar belakang menjadi sesuatu yang penting dalam ketika kita membangun bisnis. Latar belakang ini biasanya bisa menjadi sebuah kekuatan. Artinya, kita harus memiliki strength, kekuatan. Dengan kekuatan, kita bisa memilih bidang usaha apa yang menjadi akan kita tekuni. Contoh, seperti saya yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi informasi. Saya akan memimpikan atau bermimpi menjadi seorang pengusaha di bidang teknologi informasi, membangun aplikasi, mendevelop program, membangun sistem komunikasi, dan lain-lainnya yang hubungannya dengan teknologi informasi. Tapi kalau dia punya latar belakang, misalnya hobi makan, hobi memasak, dia akan memilih, saya akan memilih usaha di bidang kuliner. Karena dengan memiliki passion yang kuat, maka itu akan menjadi salah satu kemudahan dalam membangun usaha. Nah, kenali diri kita, apa yang menjadi kekuatan. Kita coba tulis satu persatu. Contoh, kita memiliki kekuatan. 1. Pendidikan kita di bidang tertentu sudah cukup. Kita memiliki jaringan orang-orang yang suka dengan kegiatan kita cukup banyak. Kemudian kita juga memiliki catatan. Wah, potensi di usaha ini sangat besar. Dengan tulisan, catatan-catatan yang kita buat, itu akan memudahkan memandu kita untuk menjadi seorang pengusaha. Dan banyak hal lain juga yang akan membuat kita lebih kuat. Sesudah latar belakang yang kekuatan yang kita miliki, kita akan coba lihat juga adalah weakness, kelemahan. Nah, contoh, misalnya saya karena bidang teknologi informasi, mungkin saya tidak kuat di bidang keuangan, di bidang finance, di bidang accounting. Maka saya akan menulis, kelemahan saya kurang menguasai di bidang keuangan. Selanjutnya, saya tidak bisa menjual. Oh, tapi saya bisa membuat materi presentasi. Dengan menuliskan kelemahan-kelemahan kita akan bisa merekrut, mencari seseorang atau anggota tim kita yang memiliki kompetensi di bidang itu. Sehingga mereka yang nanti bergabung dengan kita bisa menutupi kelemahan diri kita. Dengan kita memahami tentang kelemahan yang ada di diri kita, maka kita bisa membangun kekuatan sehingga kedepannya bisnis kita bisa berjalan dengan baik. Baik. Sesudah dengan kelemahan-kelemahan yang ini kita ketahui, kita mencari tim yang lebih baik, kita akan melihat latar belakang itu apalagi yang memberi kekuatan. Yang pertama, tadi sudah jelas, kekuatan, kelemahan. Yang ketiga, kita akan coba kupas yaitu tentang opportunity. Kalau kita memiliki usaha ini, peluang ke depan itu seperti apa? Kita bisa memandang kira-kira peluang-peluang apa yang akan bisa kita lakukan. Contoh, kalau kita memutuskan usaha di bidang kuliner, nanti kalau bisa kuliner, kita bisa menjual snack box untuk acara, kita bisa menjual nasi box untuk makan siang dan sebagainya, atau kita menjual makanan prasmanan, atau kita bisa juga menawarkan untuk event wedding. Nah, peluang opportunity ke depan lah yang kita harus miliki, pahami dari hal yang sederhana, menengah, sampai dengan yang panjang. Dengan hal-hal seperti ini, maka kita akan bisa memudahkan dalam menyusun usaha kita. Baik, kita ulangi lagi. Pertama kita lihat kekuatan,
kelemahan, opportunity. Nah, yang selanjutnya adalah kita lihat threat, ancaman. Ancaman apa ke depan yang akan terjadi jika kita menjalankan bisnis ini? Dalam setiap usaha bisnis yang kita tekuni, selalu pasti ada ancaman, ada tantangan. Contoh, di era pandemi COVID-19 yang sekarang kita rasakan, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, kita merasakan seperti usaha yang sudah saya tekuni sekian lama di bidang event organizer. Dulu kala kita mempunyai tugas membuat keramaian, mendatangkan massa yang banyak, membuat orang berkumpul, dan kemudian membuat keramaian di mana-mana. Namun sekarang kita tidak boleh berkumpul, kita tidak boleh mendatangkan orang pada satu titik, dan membuat keramaian-keramaian ini menjadi sesuatu yang dulu sangat dibutuhkan, sekarang menjadi terlarang. Nah, treatmentnya apa treatnya? Ancaman-ancaman ini. Nah, bagaimana kita memindahkan kegiatan yang tadinya offline menjadi online? Aktivasi yang tadinya semuanya bisa dibilang melalui tatap langsung, sekarang kita pindah melalui digital. Nah, tantangan-tantangan ke depan ini harus kita mulai cermati. Artinya, kita juga harus mulai memikirkan strategi-strategi ke depan agar semua yang menjadi ancaman di depan bisa kita kenali. Nah, dengan hal-hal yang tadi, latar belakang yang kita pahami, pertama kita memahami tentang kekuatan, yang selanjutnya kita juga memahami tentang kelemahan, kemudian kita melihat opportunity atau peluang yang ada di kemudian, yang terakhir ada treatment. Dengan keempat hal ini kita kuasai, maka kita akan lebih mudah untuk menjalankan fokus di dalam usaha yang kita tekuni. Nah, itu dulu yang saya sampaikan di sesi ini. Terus ikuti channel Jadi Pengusaha, like, share, and subscribe. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Jadi Pengusaha.